Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Firmansyah, mahasiswa Universitas Islam An-Nur Lampung dari Prodi PAI. NIM kami 2327210204. Baik, kami akan mencoba menjawab instrumen ujian komprehensif dosen pengampu Dr. Muhammad Rudi Wijaya. Kami akan coba membaca surah Luqman ayat 13 dan 14. Baik, disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Arti dari surah Luqman ayat 13 dan 14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat ke-14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyafihnya dalam lamanya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah engkau tempat kembali. Adapun tajwid dari surah Luqman ayat 13 dan 14. Wa idh qala di sini adalah matabi Luqman qala sugro man matabi libnihi qala sugro wa huwa ya'izuhu hu matsila tawila ya matabi bunayya la matabi tusyrik billah. Inna gunna di sini gunna musaddada nun tasdid lazulmun lazulmun azim di sini adalah izhar halki ya. Jelas dibaca di belas ya. Jadi ada qalqala sugro, kemudian ada gunna musaddada dibaca didengungkan dan ditekan 2 harokat bisa lebih. Kemudian lazulmun azim di sini adalah ikhfa halki, ikhfa hakiki yang jelas dibacanya. Hukumnya ikhfa adalah jelas. Kemudian lanjut ayat 14, wa wasainal insana insan di sini adalah ikhfa ya. Nun ketemu dengan sin dibaca samar. Sehingga nun kita baca seperti huruf sin, insan. Biwa huwa di sini adalah matabi lidaihi ya. Di sini ada jaiz, boleh berhenti atau boleh lanjut. Jaiz, waqaf, jaiz. Hamalathu ummuhu di sini adalah mim tasydid gunna musaddadah, kemudian wahnan nun fathatain ketemu dengan hamzah dibaca izhar jelas ya. Hukumnya jelas. Kemudian ala matabi wahniunin ketemu dengan wa, kasrotain ketemu dengan wa ada idgham bi guna, dimasukkan huruf wawunya dan kemudian ditekan 2 harokat. Wahniu wa fiso so matabi luhu matsilah tawilah. Kemudian fi matabi karena kasro ketemu ya mati dibaca 2 harokat. 2 harokat di sini. Ma ini mat lain ya, lembut ya. Tandanya adalah ya sebelumnya adalah fathah. Ama ini anishkur li matabi waliwa wa ada tanda alif di sini adalah matabi karena alif fathah.
lidaik, daik adalah mad lain. Ilayyal masir, di sini adalah mad arid disukun, boleh dibaca 2 atau 4 harokat. Sama lazulmun azim juga 2 atau 4 harokat. Baik, itu tentang tajwid. Kami akan lanjutkan tentang pembahasan yang selanjutnya, ya ada makna dari Luqman ayat 13 dan 14 adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Luqman agar anaknya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah. Ya, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang besar, dan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar buat Allah Subhanahu wa taala dan buat pribadinya, tentunya akan mendapatkan bencana, malapetaka dan seterusnya. Ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, ya, tentang sebuah pesan agar kita kemudian hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yang Allah menginformasikan bahwa orang tua, terutama ibu, ya, kurang lebih 2 tahun menyapinya, ya, mengasuhnya, kemudian menyusui dan memberikan kasih sayang, menyapihnya dengan penuh lelah yang sangat bertambah-tambah, ya, di dalam keadaan hamil begitu, sampai kemudian menyusui dan melahirkan dan menyusui. Maka hendaklah si anak itu kemudian memiliki kesadaran untuk bersyukur kepada, ya, tentu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya, kehidupan dan kemudian kenyamanan, kebahagiaan, dan tentu kepada orang tua yang menyayanginya, ya. Rabbi kama rabbayani shaghira. Ya, kita berdoa kepada Allah agar Dia memberikan kasih sayang kepada kita. Itu tentang makna surah Luqman ayat 13 dan 14. Adapun pembahasan tentang hadis atau ayat, ya, tentang ayat atau hadis tarbawi, ya, yang kemudian dipertanyakan di sini adalah di surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di sini makna ayat adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita kemudian menyeru, mengajak, ya, model pembelajaran atau metode dakwah itu dengan betul-betul bil hikmah. Ada kemudian penjelasan, ada basiron, ada kabar gembira, bagaimana dia mendapatkan sebuah kesejukan, kenyamanan dalam komunikasi informasi yang kita berikan dan dia dapatkan, dan kemudian kejelasan dalil-dalil, arah dan tujuannya jelas, dan kemudian mau'izah, ada kemudian peneguhan, penguatan jiwa dan hati yang tentu sangat dia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Hasanah, ya, jalannya adalah tentu ihdinas siratal mustaqim. Kita menunjukkan sebuah jalan yang lurus, yang betul-betul di bawah bimbingan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika kemudian memberikan sebuah dalil penguatan wajadilhum billati iya hasan, ketika kita melakukan sebuah penegasan atau melakukan sebuah debat, ya, menguatkan, itu pun harus dengan lemah lembut, dengan baik, dan kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'ala Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan Dia yang memberikan petunjuk dan Dia yang kemudian memberikan jalan yang sesat bagi orang-orang yang senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis tentang tarbawi ini adalah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu
lahu tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yang dia menuntut ilmu, ya, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Maka makna ayat ini adalah menjelaskan tentang yang pertama adalah barang siapa yang menuntut ilmu, artinya belajar. Belajar adalah ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diminta untuk belajar, membaca, mengetahui, menganalisa, memahami sampai menelaah dan kemudian bisa mengaplikasikan, menemukan sebuah konsep sendiri, sebuah pemahaman, kesadaran itu tumbuh dengan dirinya. Ya. Yang kedua adalah tentu dalam perjalanan menempuh ilmu, ya kita harus sungguh-sungguh karena itu adalah ibadah. Ya, ibadah yang tentu butuh perjuangan, butuh pengorbanan dan tentu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada tenaga, ada waktu dan tentu kesabaran dan kedisiplinan, kesungguhan itu. Yang ketiga adalah poinnya Allah sudah memberikan kepastian akan memberikan kemudahan. Ya, kemudahan bagaimana dia bisa memahami ilmu, memahami sebuah konsep diri, konsep hidup, dan tentu dia akan meneladani ya sosok seorang muallim, seorang guru, ya, dan dia akan mendapatkan lingkungan, sahabat, teman yang soleh, dan dia akan mendapatkan kecerdasan spiritual. Ada kecerdasan nilai, tidak hanya kognitif atau kognisi, afektif, psikomotorik, tapi dia juga akan mendapatkan nilai dari celupan-celupan atau sibgoh-sibgoh dari interaksi yang diberikan keteladanan situ. Yang keempat di sini adalah Allah menegaskan tentang makna hadis ini adalah bahwa ilmu itu adalah tujuannya bagaimana dia mendapatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga bisa memperbaiki dirinya, kemudian bisa memberikan ya manfaat baik diri, pribadi, keluarga, tentu bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Dan yang terakhir, nilai yang tak kalah penting dalam pendidikan ini adalah nilai yang pertama adalah hidup ini terus belajar. Artinya long life education, belajar sepanjang hidup sampai kemudian kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita terus menjaga etos, ya, etos belajar, etos kerja, dan etos yang tinggi dalam memberikan masalah pribadi dan tentu masalah umat. Yang ketiga adalah pentingnya menjaga nawaitu kita, niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dalam pendidikan ini tidak hanya sekedar teori tapi pada tataran aplikasi, penerapannya, dan sampai kemudian mendakwakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kami akan coba melanjutkan tentang sistem pendidikan. Bahwa dalam sistem pendidikan Islam ada yang kemudian dimaknai tentang apa itu konsep dasar di sistem pendidikan. Ya, tentu konsep dasar sistem pendidikan adalah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa konsep pendidikan ini adalah bagaimana kita peserta didik dan kemudian mad'u itu diantar bahwa mereka diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Az-Zariyat ayat 56, bahwa hidup ini adalah untuk ibadah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sholat, tapi semua aplikasi dalam kehidupan ini. Belajar, bekerja, mencari nafkah, berumah tangga, bersosialisasi, bermuamalah, berpolitik, ekonomi, hukum, budaya, itu semua adalah nuansa diantarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dasarnya konsep pendidikan adalah
Quran surah Al-Baqarah ayat 31. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa konsep pendidikan ini adalah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Bahwa tidaklah Kau ciptakan manusia ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi. Penegasan adalah kami jadikan manusia ini adalah wakil Allah, khalifatullah. Bagaimana mengelola tatanan human resource manusianya, sumber dayanya, dan tentu apa yang ada di dunia ini adalah sarana untuk dia menjadi muslih yang mendatangkan manfaat mafsadat buat pribadi, masyarakat, umat, tentu bangsa Indonesia ini sendiri. Maka ini yang menjadi penegasan konsep dasar pendidikan Islam. Dan kemudian pembaharuan sistem pendidikan Islam dalam masa klasik dan kontemporer. Bagaimana bahwa Islam ini dinamis sifatnya, terus berkembang mengikuti zaman. Maka kalau model pendidikan zaman dulu itu bagaimana dia klasikal, metode ceramah, metode face to face, tapi hari ini ada pendekatan-pendekatan yang kemudian bisa mengantarkan dia dengan teknik menggunakan aplikasi, menggunakan media elektronik, dan kemudian hingga anak-anak bisa melihat secara visual, kemudian bisa melakukan secara kinestetik dalam kehidupan sehari-hari, dan sehingga anak-anak bisa merasakan ada deep learning, belajar bagaimana dia mengalami, dan kemudian merdeka belajar dengan suasana apapun yang bisa dialami, belajar dengan secara indoor outdoor yang dia bisa dapatkan, sehingga anak-anak betul-betul mendapatkan kesan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang memenuhi tata tuntunan arah yang jelas dalam kehidupan pembelajaran tersebut. Kemudian sistem penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia menurut tentu sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini ada yang kemudian melakukan 3 hal, ada formal, informal, dan kemudian non formal. Maka tentu pembelajaran formal klasikal yang dilakukan dengan pembelajaran seperti biasa yang dilakukan kelas, kemudian non formal seperti pondok pesantren, dan kemudian itu semua ada regulasinya undang-undang Sisdiknas atau peraturan pondok pesantren, kemudian mengikuti standar pendidikan nasional atau skema pendidikan. Nah, ini yang menjadi regulasi yang terjadi di pendidikan ini. Maka kita akan ingin konsep pendidikan itu betul-betul memberikan proses pembinaan manusia menuju insan kamil yang sempurna, paripurna, dan dia memiliki tauhid yang benar, dan tujuannya adalah peserta didik, pendidik, dan kurikulum itu betul-betul berkesinambungan berdasarkan dengan konsep pendidikan. Adapun sistem pendidikan ada model klasik masjid, kemudian halaqah, kutab, kajian turus dan madrasah nizamiyah. Kalaupun masa pertengahan tentu sudah ada perpustakaan, ada buku, kemudian sudah ada perguruan tinggi katakanlah Al-Azhar, kemudian ada model modern integrasi ilmu, kurikulum modern, pendidikan formal, dan pesantren. Baik, sistem pendidikan di Indonesia tadi ada 3 kemudian bagaimana tantangan dan relevansinya dalam kondisi sekarang ini. Dalam pengembangan kurikulum PAI, tantangan dan
relevansinya adalah ya modernisasi, globalisasi, ya digitalisasi, dan kemudian terintegrasi kurikulum, dan ada namanya kompetisi ekonomi dan moral krisis. Nah, terkait dengan pengembangan kurikulum PAI di sini adalah model yang relevan. Kalau kita lihat menurut Taylor, ya, bahwa pembelajaran itu ada tujuannya. Kemudian bagaimana tujuan itu memberikan pengalaman terhadap pembelajaran, ya, dia bisa mengorganize, ya, ada melatih kekompakan, kebersamaan, ya, dan kemudian kerjasama di situ terbentuk, ya, kedisiplinan, tanggung jawab, dan itu nanti akan kemudian dievaluasi bagaimana dia terus perlu perbaikan dan pengembangan. Kalau menurut Taba, ya tentu dalam pendidikan itu harus ada melihat analisis kebutuhan yang dibutuhkan sekarang, ya, dilihat kebutuhan masyarakat, lingkungan, ya, dan kita tentukan kemudian bagaimana tujuannya, konten isi pembelajaran, kemudian nanti dilanjutkan dengan evaluasi secara induktif, ya. Baik, kalau menurut Kerr bahwa harus betul-betul komprehensif secara utuh, ya, menyeluruh, tidak hanya tujuan, isi, kegiatan belajar, evaluasi, tapi dia sudah menyakup keseluruhannya. Kita coba bandingkan, komparasikan dengan metode model Islam. Islam mengawali dengan dasar tauhid, ya. Bagaimana dia diantar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahkan dia ditegaskan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya ayat model Islam ini adalah meneguhkan, menguatkan tentang tauhid, siapa dasar manusia itu sendiri, ya. Tujuan pendidikan ini adalah dua tadi, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dia dijadikan manusia yang utuh seutuhnya, makanya diantarkan dia adalah manusia yang bertauhid, tapi dia juga adalah manusia yang memiliki kompetensi, memiliki skill, dan kemudian dia berdaya saing, memiliki banyak segala macam kemampuan yang dia bidangi, seperti para ulama-ulama salafus soleh yang ilmuwan-ilmuwan. Mereka tidak hanya memiliki keilmuan secara fikih, tapi juga memiliki keilmuan mumpuni kafah di bidangnya masing-masing. Maka ini tauhid yang dia ditanamkan, yang terintegral, ya. Dia tidak hanya memiliki ilmu agama saja, tapi dia juga memiliki ilmu dunia, dan dia jauh sampai akhirat, ya. Baik, bagaimana kemudian langkah-langkah yang kita lakukan dalam pengembangan kurikulum PA ini? Tentu, ya kita lihat dengan harusnya, ya, apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita turunkan bagaimana maunya Rasulullah SAW, dan tentu manusia, ya. Analisis kebutuhan manusia yang hari ini, kemudian kita tentukan rumusan tujuannya, kemudian materinya, materi ajarnya, kemudian apa strategi atau metode pembelajaran yang kita inginkan. Dan tentu dengan kondisi hari ini ada media yang bisa kita lakukan, dan bagaimana kemudian penerapannya dalam pendidikan itu harus kemudian berjenjang, ada tahapan-tahapannya, ada scope and sequence, ada scope dan sequence yang kemudian mencakup bagaimana kemudian tahapan itu sesuai dengan dasar pendidikan yang kita inginkan. Dan kemudian setelah itu ada evaluasi untuk kemudian melakukan pengembangan, ya, perbaikan yang lebih mendalam lagi dalam kehidupan keseharian itu. Baik, itu tentu tentang pengembangan pendidikan. Kemudian strategi atau metodologi PAI
Atau sebelumnya kita akan coba bandingkan kurikulum berbasis konten dan kurikulum berbasis kompetensi dalam PAI. Ya, kalau kurikulum berbasis konten itu adalah meliputi 3 aspek, ya. Kemudian tentang bagaimana fokusnya, kelebihannya, dan kemudian contohnya. Kalau materi, kemudian ilmu yang luas, dan kemudian contoh PAI dalam hafalan. Artinya begini, bahwa dalam kurikulum berbasis konten, ya, memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya afektif, kognitif, dan psikomotorik, ya. Keterampilan tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya. Tentu ada kelebihan ilmu yang luas, kemudian aplikatif, dan dalam contoh ada hafalannya yang mampu mereka menerapkan ayatnya dan bisa mereka menerapkan dalam kesehariannya. Baik, adapun berbasis kompetensi dalam Islam, mereka akan mendapatkan nilai-nilai spiritual, ya. Ada namanya nilai yang dia dapatkan, bagaimana dia merubah dirinya, ya. Guru ahammu min kulli syai', bahwa guru itu lebih penting daripada ar-ruhu mudaris ahammu min kulli syai', ya. Kalau guru tapi tidak punya ruh, maka tidak akan mencakup semua, tidak hanya afektif, kognitif, dan psikomotorik, tapi kalau ruh guru, dia ada namanya nilai, ada spiritual yang didapatkan, dan itu ada sibugoh yang dia dapatkan. Baik, adapun terkait dengan strategi metode VAI, yakni perbedaan konsep, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran PAI. Ya, tentu apa itu konsep, apa itu metode, dan apa itu pendekatan. Apa itu strategi, metode, pendekatan dalam pembelajaran PAI. Kalau kita lihat di sini adalah secara makna, pendekatan itu adalah lebih ke landasan filosofis. Artinya dia kemudian apa maslahat dan mafsadatnya itu, sehingga kita lakukan pendekatan pembelajaran atau pendekatan dalam kegiatan pembelajaran itu. Adapun strategis, yakni ada namanya perencanaan umum, dan kemudian secara global, secara keseluruhan. Baik, adapun tentang metode, yakni ini tentang cara secara teknis pelaksanaan, teknis pelaksanaan dalam pembelajaran itu, cara-cara urutan cara yang aplikatif, yang itu teratur tahapan-tahapannya, langkah demi langkahnya, dia mengikuti secara teknis, yang itu juga taktis dalam pembelajaran tersebut. Baik, itu tentang perbedaan strategi, metode, pendekatan dalam pembelajaran PAI. Kemudian bagaimana penerapan PAIKEM? Apa itu PAIKEM? Ya, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, atau disebut dengan active learning. Artinya student center. Murid adalah yang lebih ditekankan untuk bagaimana dia terus melakukan inovasi, kemudian mempunyai cara, ya, kemudian bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah. Baik, tentu dalam pembelajaran PAIKEM ini, active learning ini adalah kita lakukan, ya, sebagai contoh ada diskusi kelompok di situ, ya, kita bentuk kelompoknya, anak-anak kemudian menemukan sebuah materi,
dengan searching atau dengan membaca menelaah buku dan kemudian mereka menyelesaikan masalah. Memang di sini ada positif negatifnya, di situ tidak semuanya rata ya, memiliki kesamaan dalam bagaimana menemukan masalah, menyelesaikan masalah, ada kekompakan, kebersamaan. Tapi di sini setidaknya dia atau kita bisa menemukan diagnosis, melihat dari kekompakan dan melihat bagaimana anak-anak itu kesiapan dalam belajar. Bisa juga melalui role play ya, main peran di situ ya. Anak-anak juga bisa mendapatkan ya kepercayaan diri, tanggung jawab dalam pembelajaran itu. Atau kita juga memberikan proyek ya, penugasan dalam bentuk proyek atau presentasi atau hal lainnya, sehingga dia bisa mendapatkan pengalaman pembelajaran dan juga bisa lebih mendalami dalam pembelajaran. Tentu kita akan menekankan refleksi di situ adalah learning by doing, belajar ya sambil melakukan ya, sehingga dia dapat merasakan suasana pembelajaran itu, sehingga bukan hanya guru yang menjadi fokus utama, tapi siswa yang menjadi fokus utama. Baik, adapun dalam problem based learning ya, bagaimana penerapannya adalah ya tentang kita membuka wawasan anak-anak untuk kita antar. Katakanlah kita lakukan dialog, diskusi ya tentang menawarkan anak-anak atau menggali intuisi ya, pola pikir anak-anak. Kita antarkan sebuah narasi kenapa remaja banyak terjerumus dalam pergaulan bebas ya. Maka setidaknya anak-anak kemudian akan menggali apa yang terjadi dalam kondisi sekarang ini dalam pembelajaran itu, atau dia akan memicu adrenalin untuk menggali tentang problem yang terjadi di dunia mereka, dunia meraja ya. Dan mereka tentu melihat ya secara kontekstual dan kemudian terantar yang melihat dari tontonan, dari media massa dan dari lingkungan mereka sendiri. Maka akan ada kesimpulan dari analisis yang mereka dapatkan ya. Mereka akan menemukan sebuah fakta, data, dan kemudian dia akan menemukan dalil ya, dan di situ mereka akan kemudian melakukan observasi dan kemudian akan mencari solusi ya, tentu berdasarkan ayat-ayat Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang syar'i ya. Baik, kami akan lanjutkan membaca tentang hadis teks Arab ya, bukan hadis tapi teks Arab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnu Hisham al-Yarbu'i haddatsana Ismail an Suwarin ibni Daud Abi Mihzam qala Abu Daud wa huwa Sawwar ibni Daud Abu Mihzam al-Mizani an Amri ibni Shu'aib an abi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Artinya dari Muhammad ibn Hisham al-Yarbu'i dan kemudian dari Ismail ibn Suwar ibn Daud Abi Mihzam, dia berkata dari Abu Daud dan dia juga Suwar ibn Abi Daud Abu Mihzam al-Mizani dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya
dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bisolah." Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat, dan ketika mereka berusia 7 tahun, sab'i, ya, wadribuhunna, pukullah mereka jika tidak melaksanakan. Wafariku, dan ketika mereka asyri 10 tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik, mana ayat ini adalah menjelaskan tentang perintah Rasulullah SAW ketika usia 7 tahun, maka diperintahkan anak kita untuk menunaikan sholat. Tentu sholat 5 waktu, sholat fardu. Dan tentu sebelum mereka usia 7 tahun itu diantar dia bagaimana ayahnya menjadi teladan, belajar, mengajak untuk sholat di masjid, sehingga usia 7 tahun dia sudah bisa tertanam adabnya, sikap kemandiriannya, tanggung jawabnya, ya. Sehingga kata Rasulullah, ajak dia sholat pada usia 7 tahun. Dan kemudian ketika dia malas, ya tentu pukulan kasih sayang, ya, nasihat, ya, pelukan, ciuman, dan tentu kasih sayang. Dan setelah terbangun karakter itu, maka dia mandiri, ada kesadaran, ada tanggung jawab. Pada usia 10 tahun, Rasulullah mengantar kita untuk bagaimana tidurnya terpisah. Ya, wafarriku, ya, antara anak laki-laki dan anak perempuan itu terpisah, sehingga itu terbangun namanya sebuah penjagaan, ya, fitrahnya, kondisinya, dan kemudian dia ada penanaman tentang adab, kemudian rasa malu, ya, bagaimana menjaga aurat, penjagaan fisik, dan itu juga ditanamkan tentang makna hadis tentang, ya, perintahkan anak-anak untuk sholat dan tempat tidur. Baik, kami akan coba membaca tentang bahasa Inggris. Islamic education emphasizes moral education, focusing on values such as empathy, resilience, gratitude, and compassion. These values are embedded in daily activities like ritual worship, Quran recitation, and charitable exercise. The stories of Prophet in the Quran also provide principles for moral education, such as kindness, logical reasoning, and patience. Foreign plays a crucial role as the primary educators in instilling Islamic values through ritual practice, storytelling, ethical guidance, habit formation, and role modeling. This family-based approach is essential, especially in rural areas with limited access to formal religious institution. Baik, pendidikan Islam menekankan tentang moral dengan fokus pada nilai-nilai seperti empati, ketahanan, rasa syukur, kasih sayang. Nilai-nilai ini tertanam dalam kegiatan sehari-hari, ya, seperti ibadah ritual, sholat 5 waktu, kemudian baca Quran, ya, ada amal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dan tentu kita juga menanamkan tentang bagaimana kisah para nabi dalam Al-Quran, juga memberikan prinsip pendidikan moral seperti ajaran kebaikan, ya, memberikan penalaran logis dan kesabaran. Orang tua memainkan peran penting dalam
kehidupan. Mereka sebagai pendidik terutama, ya, tentu harus dia menanamkan nilai-nilai Islami dalam keteladanan praktek, ya, dalam kesehariannya, yang rutinitas ritual kesehariannya, ya, baik itu dalam mendongeng, bercerita, ada arahan, ada bimbingan, tentu bagaimana etika dan keteladanan dalam kesehariannya. Maka pendekatan keluarga ini penting, terutama di lingkungan, ya, desa, masyarakat, ya, dengan kondisi akses, ya, terbatas dalam lembaga keagamaan yang formal. Demikian ujian komprehensif kami. Mudah-mudahan benar dari Allah Subhanahu wa taala, salah dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yahdi ila siratal mustaqim. Alafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.